Assalamualaikum Republik Santuy. Kembali lagi dengan kita di episode kali ini. Semoga yang kalian sekarang lagi hadir nonton rezekinya lancar, sehat-sehat, keluarganya harmonis, pokoknya semuanya stabil gitu, dalam keadaan yang terbaik. Amin. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas nih. Ini udah pakai atribut. Ini atribut sebenarnya suban sebagai formalitas aja. Sebenarnya ini bisa ke Grab juga bisa, ke Gojek bisa, ke Lalamu pun bisa gitu ya. Ini kita akan membahas tentang perparkiran gitu ya. Entah itu parkir liar, parkir resmi. Karena ini kemarin lagi FYP gitu di TikTok gua ada tuh kemarin di muncul yang ojol ribut sama tukang parkir di Ricis kalau nggak salah deh. Cuman daerahnya bukan Pulau Jawa deh seingat gua. Ribut di Ricis gitu gara-gara pertamanya sih gue baca di situ kronologinya ya tentang uang parkir gitu kan, sampai bawa sajam yang tukang parkirnya 3 orang apa kalau nggak salah, sampai digeruduk sama ojol banyak gitu kan. Nah, ini kita akan coba bahas tentang perparkiran ini gitu ya. Nah, langsung aja. Jadi ini pun sekalian karena banyak banget kawan-kawan yang berkomentar gitu kan, bang kalau parkir gimana, bang kalau parkir siapa yang bayar, bang ini kalau parkir ini dan itulah gitu tentang perparkiran. Nah, kita akan coba bahas di sini. Sebenarnya gue udah pernah bahas di short di video pendek. Jadi harus nggak sih ojol itu bayar parkir gitu kan? Nah, ini gue nggak tahu, biasanya tiap daerah beda-beda ya. Kalau gue di Bogor, kalau parkir liar, parkir depan ruko, itu pasti kalau pakai atribut nggak diminta gitu. Mereka tanpa nggak ada gestur minta gitu, karena ya dianggap kita ojol gitu. Misalkan ke situ cuman pick up gitu kan, atau cuman nganterin gitu. Misal kita pick upnya di ruko-ruko gitu kan, atau nganterin barang gitu. Nah, itu biasanya nggak dimintain gitu sama mereka karena saling ngerti lah. Cuman terkadang memang beberapa daerah ada yang minta tetap. Gue pernah nganter ke pasar Bogor kalau nggak salah, pasar Anyar ya kalau nggak salah. Nah, itu karena parkirnya susah dan gue nggak tahu titik tokonya di mana. Ternyata tokonya di dalam pasar gitu kan. Akhirnya gue mau nggak mau parkir di parkir luar, biasanya parkir luar gitu. Ya udah, gue bilang ke abang-abang parkirnya, bang sekalian nanya alamat gitu kan, alamat toko ini mana ya? Oh, di sana di dalam bang, katanya. Ini nitip motor sini ya? Iya, katanya gitu. Jadi kita masuk ke dalam. Begitu balik, kita mau keluar, udah pick up nih, balik mau keluar, gue kira nggak dimintain parkir, dia tetap dimintain parkir sama dia tuh. Terus gue bilang, ya bang nge-pick up barang bang, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, ya bang kita juga ada setoran bang, katanya gitu kan. Nah, gue agak bingung nih, gue bilang, karena gue nggak mau ribet, nggak mau manjang di situ kan, kita juga ngejar target gitu kan. Dan akhirnya gue bayar di situ gitu. Cuman repot kalau misalkan argonya kecil, kena parkir, ya kena potongan lagi kita gitu kan. Akhirnya ya udah, gitu. Gue kadang-kadang sekarang udah di titik yang udahlah nggak mau ribet gitu. Kalau misalkan tukang parkirnya ribet gitu kan, udah kita kasih aja, beres gitu. Tertinggal kita infoin ke customernya gitu kan. Nah, di sini biasanya kita infoin ke customer. Gue biasanya ada ngode, ada juga bilang langsung. Kalau ngode biasanya gue kayak gini. Kalau ruko-ruko tuh yang ada parkirannya gitu, parkir resmi ya, pakai tiket gitu kan, pakai karcis. Gue suka nanya dulu ke customernya, gue telepon gitu kan. Kak, mohon maaf nih, saya udah di depan. Ya, katanya. Masuk aja bang. Ini parkirannya pakai e-money atau bisa pakai cash, gue bilang gitu kan. Maksudnya gue juga kalau misalkan pakai e-money, gue nggak bisa masuk nih karena gue nggak bisa keluarnya nanti gitu kan. Kadang-kadang suka ada petugas yang satu nggak ada petugasnya, yang kedua dia nggak tahu sengaja atau nggak ada saldo gitu. Di beberapa tempat petugasnya memang sudah menyediakan gitu kan kartu yang ada saldonya. Nah, cuman gue beberapa kali kejadian itu petugasnya nggak punya saldo. Nah, itu cukup ngerepotin gue. Akhirnya gue harus menunggu orang yang barengan buat ngetap gitu, buat gue keluar parkiran. Nah, itu makanya gue suka tanya dulu tuh, kak ini parkirannya bisa e-money, bisa cash atau harus pakai e-money gitu kan. Gue bilang, kalau kata dia
cash kok mas gitu. Biasanya dia suka bilang, masuk aja parkirannya cash, nanti saya bayar. Biasanya gitu. Itu kalau misalkan pakai kode, kita ngode ya. Kalau misalkan kita parkirnya harus parkir ke dalam karena situasi dan kondisi di luar mungkin tidak memungkinkan atau areanya ngeri, ya udah kita infoin aja ke customernya. Biasanya juga mereka udah pada tahu kan, bilang aja, kak ini mohon maaf ada parkirnya gitu kan. Kalau ada struknya bagus, tinggal kita fotoin gitu. Kalau nggak ada, ya tinggal kita fotoin abang-abang yang tukang parkirnya gitu, dari jauh aja gitu. Biasa tidak ada tukang parkirnya, bisa sebagai bukti ke dia aja gitu. Nah, ntar digantiin atau enggak ya udah terserah dia gitu. Kalau di situ deal-dealan. Tapi biasanya kalau udah diinfoin ke customer, kak ada parkirnya, dia udah ngerti kok kalau kita minta uang parkir gitu kan, secara tidak langsung. Cuman gue yang males nih kalau misalkan ngebolang ke Jakarta, nganter ke apartemen. Itu biasanya suka ada tuh apartemen yang gratis cuma 7 menit apa kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 10 menit lah gitu. Misal gratis 7 menit gitu kan, setelah 7 menit kita berbayar. Dan pakai e-money lagi. Gue sering tuh kejadian kayak gitu berapa kali ya, 2 kali. Nih kita memang kayaknya harus mempunyai e-money dah gitu, kartu e-money gitu. Kita kan nganter, satu kita jadi buru-buru nih. Yang kedua kan kita kalau unitnya nggak tahu, kita kan nanya-nanya dulu ya. Set, taruh ke lobby gitu kan, foto gitu, udah gitu konfirmasi dulu. Seperasaan gua gitu ya, nggak sampai 7 menit dah gitu kan. Terus pas gue keluar lagi, kok udah bayar aja gitu. Mana bayarnya harus nunggu orang lagi gitu kan. Itu tuh, gue pernah kejadian kayak gitu. Jadi solusinya ya satu, pakai e-money. Yang kedua kan kalau apartemen mah kita nggak bisa, motornya nggak bisa parkir di luar. Satu, jauh bener gitu kan kalau kita jalan kaki. Yang kedua ngeri gitu kan areanya, karena kita jauhan gitu jalannya. Gitu. Itu biasanya tips-tips dan trik yang gue lakuin ke customer kalau misalkan kita kena parkir, jadi harus minta bayar parkir gitu. Paling enak biasanya memang customer tuh yang ngerti gitu. Apalagi kalau yang di mall, kita ngambil seller, biasanya seller dari main barang biasanya. Kalau main food, jarang banget resto yang ngasih uang parkir, jarang setahu gue, sepengalaman gue ya. Ada tapi pasti nggak akan banyak gitu kalau di mall ya. Cuman kalau misalkan kita main barang, nah kita misalkan ngambil handphone, ngambil elektronik dan lain-lain, itu pasti keseringan sepengalaman gue itu diganti uang parkirnya gitu. Biasanya suka dibuletin 5.000 gitu. Misalkan parkirnya 3.000 atau 2.000, dia suka ngasih 5.000 gitu. Ada yang pas juga 2.000. Nah makanya gue senang main barang ya kayak gitu. Jadi nggak terlalu repot-repot juga ke customer nginfoin gitu. Kalau misalkan dari sellernya udah ya udah, gue nggak minta lagi gitu ke customernya. Gitu sih, itu sepengalaman gue dan sepenggal cerita tentang perparkiran gitu. Cuman kalau daerah sini mah pakai ini, pakai atribut ojol, pakai atribut kurir online, bilang aja bang mau pick up barang, silahkan, aman gitu, nggak dimintain gitu. Cuman memang ada beberapa daerah yang tetap mintain. Nah itu kalau itu mah udah beda lagi dah gitu. Gitu guys, kalau gue udah di tahap yang tadi gue bilang gitu, udah akhirnya kalau ribet udah gue bayar aja lah gitu. Lagian sekarang aneh banget ya, hampir setiap tempat ada parkirannya. Kalau di mall oke lah, kita di luar misalkan parkir di dalam 5.000, parkir di luar 2.000, kita nitip ke yang parkir di jalan nggak masalah. Ruko kadang-kadang kalau jauh jalannya juga suka ada tukang parkirnya. Nah ini kemarin-kemarin, sekarang masjid aja udah ada tukang parkirnya beberapa gitu kan. Paling aneh kemarin pom bensin ada tuh di Depok tuh. Nih kalau misalkan kalian ada yang orang Depok sering ngebid, ada tuh, ada tukang parkirnya satu. Baru deh gue ke situ kayaknya, ada tukang parkirnya. Lah gimana gue pom bensin ada tukang parkirnya? Bang sekarang ada tukang parkirnya gitu. Padahal di bang ada security, tapi tetap aja di tukang parkirnya. Jadi ya itu mah deal-dealan, terserah lah yang punya area, yang punya wilayah kali ya. Jadi itu guys seputar perparkiran yang pernah gue alamin. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain gimana bang caranya minta ke customer, tadi itu boleh pakai cara halus, kita kode-kode, atau boleh kita pakai cara yang langsung aja kita foto instruk parkirnya atau infoin kalau di sini ada parkir gitu. Terserah mau ganti atau enggak, itu terserah customer gitu. Yang penting kita udah menginfokan, tugas kita itu aja. Kalau gue sih kayak gitu. Gimana kalau kalian cara menghadap perparkiran ini? Walaupun 2.000, tapi kan kalau sering, lumayan juga bos, gitu. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.